Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk di kelas kita kelas ya expertnya, dan diharapkan teman-teman dapat mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Kemudian siapkan catatannya jika ingin mencatat. Kemudian teman-teman juga bisa memposisikan tempat belajar teman-teman ya yang paling aman dan tentunya koneksi internet. Langsung saja, bagus. Saya persilakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta maaf nih, baru bergabung karena tadi sempat melakukan beberapa kewajiban dulu ya, kewajiban rumah. Jadi baru sempat ke sini, sempat menyiapkan. Di tadi cariin tisu dong. Enggak? Coba dius aja coba. Diikan terus aja coba. Ini ada penghapusnya. Ya, kelihatan ya, Ciola kelihatannya, walaupun agak miring ini kayaknya. Bukan tulisnya. Kelihatan, Kak. Ya, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah, inayahnya kita bisa berkumpul lagi ya di kelas ini secara virtual. Semoga kelas ini ataupun kelas-kelas sebelumnya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, maksudnya yang mungkin akan mempelajari ini ya, mempelajari beberapa materi-materi yang mungkin semester depan akan mempelajari itu. Seperti yang kemarin ya, kita sedang membahas terkait dengan analisis kompleks, mungkin akan bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa semester 5, karena semester 6 akan menghadapi analisis kompleks. Mungkin kalau untuk semester 1 masih belum ini ya, belum dapat analisis kompleks. Nah, mungkin tempat ini juga ya, apa namanya, ada yang berpendapat terkait kartesius itu ya. Tidak apa-apa, wajar ya seperti itu. Ya, kita akan ganti ya materinya menjadi karena kemarin sempat kita bahas ya, analisis kompleks itu sampai kita di membahas soal ONMIPA tahun 2022 ya, karena saya dapatnya tahun 2022 ya, walaupun ada juga sih tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin belum sempat kita bahas. Oke, dan materi kali ini juga akan menyinggung bagaimana kita menjawab soal ONMIPA juga yang tahun 2022. Yaitu materi kali ini yaitu tentang barisan bilangan. Mungkin sudah pernah belajar juga di kelas 8 ya, barisan. Biasanya kalau di kelas 8 SMP itu barisan yang deret ya. Barisan bilangan. Kita barisan aja. Kita nggak membahas deret hari ini. Apa itu barisan? Biasanya kalau barisan itu definisinya gimana ya? XN gitu ya. XN sesuatu gitu ya. Sesuatu misalkan anggaplah contoh barisan ya.
Contoh barisan itu misalkan example xn misalkan sama dengan oke lah barisan yang sering kita kenal ya, misalkan 1/n. N ini pasti apa kalau barisan itu? Kalau barisan pasti n itu bilangan asli biasanya. N itu pasti bilangan asli. Sedangkan kalau kita melihat bentuk seperti ini, sebenarnya ini kan seperti bentuk pemetaan ya, atau kalau misalnya kita tahu pemetaan itu fungsi ya. Jadi secara definitif sebenarnya barisan adalah fungsi atau pemetaan yang dimana domainnya atau daerah asalnya adalah bilangan asli atau minimal bilangan cacah. Jadi ini kan bentuknya fungsi ya, ini bentuknya fungsi kan ya, dimana ini adalah domainnya. Berarti barisan itu adalah sebuah fungsi di mana domainnya adalah bilangan asli. Domainnya bilangan asli. Ini secara definisi barisan ya. Mungkin yang pernah dibahas di kelas 8 ya. Oke. Berbicara barisan, kalau dalam analisis real, pas berbicara terkait dengan limit barisan. Jadi berbicara barisan bilangan, biasanya kalau berbicara barisan bilangan, berarti berbicara limit barisan. Kalau dalam limit barisan bilangan. Oke, gitu ya. Dan kalau kita punya example, misalkan contoh, misalkan xn tadi ya, dengan 1/n, n-nya itu bilangan asli. Berarti kalau kita tahu, berarti xn itu apa aja? Xn itu berarti kan 1/2 gitu ya, 1/3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya secara definisi limit ya, yang mungkin pernah kita jadi kalkulus, saya nggak akan membahas sampai jauh ke sana ya, sampai bagaimana sih cara membuktikan limitnya gitu kan, limitnya berapa dan sebagainya. Yang dimana kalau misalkan kalau di kalkulus itu pasti ada limit itu pasti ada istilah epsilon dan delta gitu. Epsilon dan delta biasanya gitu. Kalau di sini epsilon dan n epsilon di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Setidaknya kalau kita melihat ini ya, maka kalau saya tanya limit n mendekati hingga ya, atau biasanya n mendekati hingga ini jarang ditulis ya. Untuk xn itu kira-kira berapa? Kalau kita teruskan sampai hingga, kira-kira dia mendekati suatu nilai berapa? Kalau ini ya, berarti kan kalau limit xn ini berarti kan limit. Jadi kalau kita teruskan, misalkan teruskan 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya ya, sampai n-nya menuju hingga. Ya. Kira-kira berapa? Yaitu 0 ya, artinya 0. Jadi limit n mendekati hingga itu 1/n, berarti kan 0 ya, 0. Ini mudah sekali.
Ini contoh yang mudah. Mendekati 0 ya kalau kita teruskan ya. Oke. Misalkan limit yang lain, misalkan limit misalkan contoh yang lain misalkan xn-nya, saya nggak akan mengajarkan cara membuktikan limitnya ya. Karena kalau saya mengacu pada soal All-in-One MIPA yang 2022 itu kan tidak di apa? Tidak disuruh ya, tidak disuruh untuk membuktikan limitnya. Misalkan kalau kita punya xn sama dengan misalkan 2n plus 3 misalkan per 3n plus 2, berarti kan xn itu bisa berapa nih? 5 per 5 1 ya, 5 per 5 1. N-nya sampai 5 per 5, kemudian berapa nih? 7 per 7 per 6, 28 ya, 7 per 8. Kalau N-nya 3 berarti 9 per 11, dan seterusnya. Kira-kira kalau kita tanya limit N mendekati kita hingga untuk ini, Xn kira-kira mendekati berapa? Betul ya, mendekati 0 yang tadinya. Ini kalau misalkan yang ini, 1, 7 per 8, 9 per 11, terus sampai tahingga kira-kira dia mendekati nilai berapa? Kalau kita sampai terus sampai tahingga. Berapa? Yuk. Nol ya, Kak. Berapa? 0. Yakin? Yakin nggak 0? 0 lagi. Kayak kamu tadi benar ya? 0. Yang ini, apakah mendekati 0? Oke. Kita coba ubah ya bentuk seperti ini ya. Kita coba berubah bentuk seperti ini. Tadi benar ya? Oke, ada yang jawab ya tadi ya. Limitnya tadi mendekati 0 tadi. Xn itu apakah benar 0 gitu kan? Oke. Kalau kita ubah bentuk ini, Xn ini bentuk ini, Xn ini, kita ubah ya. Kita misalkan ini pernah tahu pembagian ya, atas bagi bawah. Bisa atas bagi bawah ya. Misalkan atas bagi bawah itu 2n plus 3, kalau kita balik lagi ke polinom, 3n plus 2. 2 ya, 2 dibagi 3, berarti 2 per 3 ya. 2 per 3 kali sini, jadinya 2n plus 2 per 3 kali 3n, berarti 2n kan ya. 2 per 3 dikali 2 berarti 4 per 3. Pernah pembagian begini pernah ya? Kalau di bab suku banyak. Ini akan 0 ya, ini akan 0. 3 dikurang 4 per 3, berarti 9 tambah 4, 13 ya. 13 per 3. Oke. Ya, ini kan apa? Ini hasil ya. Ini kan kita sebut sebagai hasil bagi gitu ya. Ini sebagai sisa kan itu ya. Maka yang ini kita bisa ini kan, kita bisa ubah menjadi xn sama dengan ini ya. Yang ini 2 per 3 ditambah ini 13 per 3 dibagi ini 3n plus 2 ini. Nah, udah ketahuan ya. Ketahuan ya. Kira-kira kalau misalkan ini saya tanya limit n mendekati hingga untuk xn kira-kira berapa?
Kalau bentuknya begini. Oke, yang ini akan 0 ya. Yang ini kan akan 0 nih. Ini kan akan jadi 0. Ya kan? Tapi kalau yang ini kan pasti kan 2/3, 2/3, 2/3 terus ya. Jadi sampai tak hingga pun pasti akan tetap 2/3. Ditambah, ini kan akan pasti 0 ya. Kan bawahnya N ya. Kalau N-nya sampai tak hingga berarti kan 0. Berarti limit ini itu sama dengan 2/3. Jadi limit ini ya, limit Xn ini sama dengan 2/3. Paham gak kira-kira ini? Oke, terima kasih Jarotul. Paham ya? Kenapa 2/3? Karena ya kalau misalkan sampai tak hingga pun karena kita pakai tahu sifat limit, tahu ya? Sifat limit itu pernah dengar sifat limit kan? Sifat limit itu linear ya, sifat linear. Kita tahu sifat linear, jadi kan limit ini adalah limit ini ya, ditambah limit ini kan gitu. Dan limit n mendekati tak hingga dari konstanta ya pasti akan konstanta itu sendiri. Tapi kalau ini kan ada bergantung sama n, berarti kan akan menghasilkan 0. Kan gitu ya. Sehingga ini 2/3. Paham ya? Contoh lain. Ya, contoh lain yang mungkin serupa ya. Saya tidak mengajarkan membuktikannya ya. Ya, cara nyari limitnya aja gampang. Kalau misalkan saya tanya, misalkan limit, langsung limit ya, limit n mendekati tak hingga untuk 4n plus 5 misalkan per 2n plus 3 misalkan. Kira-kira berapa? Kalau saya tanya langsung limitnya. 2. 2, that's right. 2 ya. Atau 4/2, 2. Gampang ya. Kalau kita ngelihatnya, lihat depan n-nya aja ya. Depan n-nya aja, oke. Okay. Kalau misalkan saya tanya limit n mendekati tak hingga untuk kalau misalkan bentuknya begini, 5n kuadrat ditambah 7n ditambah 3 per 4n kuadrat ditambah 5n ditambah 2. Maka gimana caranya? Ini balik lagi ke konsep limit tak hingga ya. Limit mendekati tak hingga itu ada di SMA ya. Kalau kan belajar di SMA. Kalau bentuknya begini, berarti berapa limitnya? 5/4. Oke, benar. 5/4. 5/4. Oke, udah mulai paham ya, udah mulai bisa menjawab. Pangkat tertinggi betul ya. Kalau begini? 3n plus 2, 3n kuadrat plus 3 misalnya. Kira-kira berapa limitnya? Nol. Nol ya, betul ya. Nol. Karena pangkat tertingginya di bawahnya. Jadi kalau selanjutnya yang ini, eh, yang ini, berapa jawabannya?
Ya, satu hingga ya. Oke, itu udah mulai masuk arahnya, limitnya. Eh, Gampang ya kalau nyari-nyari limitnya ya. Oke, eh, ini ya apa namanya, gampang ya. Insya Allah bisa semua lah yang begitu. Saya coba ke, oke, kalau oh iya rata-rata, kalau saya tanya rata-rata udah pernah belajar ini ya, udah pernah belajar apa? Ya, ya. Kelas 11 tuh bab pertama, kelas 11 kelas 11 itu apa ya? Matematika wajib. Induksi matematika. Induksi matematika. Induksi matematika. Oke. Udah pernah belajar insya Allah ya. Kalau kita misalkan nih ya, matematika itu yang paling mudahnya misalkan apa ya? Induksi matematika kita ya. Di barisan ulangan, limit barisan udah ini ya. Tapi tadi kan dalam bentuk eksplisit ya. Oke, sekarang dalam bentuk implisit gimana? Saya contohkan misalkan dalam bentuk implisit, di sini ada nggak ya? Di buku ini ada, tadi kan eksplisit ya, limitnya ketahuan banget. Sekarang saya coba bentuk eksplisit, bentuk rekursif namanya, bentuk rekursif. Bentuk rekursif dari, oke contoh nih. Contoh misalkan kita bentuk rekursif dari xn misalkan. Xn itu atau xn plus 1 sama dengan 2 plus 1 per xn misalkan. Di mana x1-nya adalah 2. Oke, ini bentuk rekursif ya. Tahu ya caranya ya. Kalau X2 berarti berapa X2? Gitu. X2 kan berarti kan 2 tambah 1 per X1 gitu kan ya. X1 kan 2. Berarti 2 tambah 1 per 2. Berarti 3 per 5 per 2 gitu kan. X2, X3 berarti 2 tambah 1 per X2. Berarti kan 2 tambah 1 per 5 per 2. Berarti kan 2 per 5 ya. 2 per 5 tambah 2 per 5. 12 ya. 12 per 5. 2 tambah 2 per 5. Berarti 2 kali 5, 10. 1 tambah 2, 12 per 5. Pernah lihat barisan begini ya? Ini namanya barisan rekursif. Bentuk rekursif namanya. Bentuk rekursif. Kalau tadi kan bentuk eksplisit. Eksplisit itu gampang banget ya. Nah kalau begini cara nentuin limitnya gimana? Berapa limit xn gitu nih? Ya, bagaimana cara menentukan limit ini? Kan ini kan x3, x4 berarti berapa? X4 berarti x4 itu berarti 2 tambah 5 per 12. Berarti 24 tambah 5 berarti x4 itu sama dengan 24 tambah 5, 29 ya. 29 per 12. Nah, pertanyaannya, berapa limitnya? Berapa limitnya? Berapa limitnya? Nah, kita harus mengetahui bahwa limit itu
berlaku sebagai berikut ya. Kalau limit barisan itu akan berlaku sebagai berikut. Kan bingung ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ini bingung ya? Berapa ini limitnya? Oke, dulu kita ketahui bahwa limit itu limit barisan ya khususnya ya. Kalau kita bisa limit barisan itu akan berlaku seperti ini. Akan berlaku seperti nah, jadi limit itu pasti akan berlaku limit. Saya n hingganya nggak usah ditulis ya. Biasanya kalau di buku punya Bartel itu nggak ditulis. Xn sama dengan limit xn plus 1 sama dengan limit xn plus 2 dan seterusnya ya. Jadi limit itu akan berlaku semua ya. Limit xn akan berlaku limit xn plus 1. Akan berlaku juga untuk limit xn plus 2. Jadi semuanya limitnya sama. Jadi akan sama gitu kan. Karena limit yang namanya limit itu ya pasti akan berlaku untuk semua barisannya, semua barisan itu yang berlaku semua untuk apa? Berlaku untuk semua ya, semua barisan itu. Sehingga kalau kita misalkan ini limit xn plus 1, limit xn plus 2, limit xn plus 3 dan seterusnya itu kita coba misalkan sesuatu, anggaplah dia x, maka kita bisa mensubstitusikan ke sini. Sehingga didapat limit xn plus 1 sama dengan 2 tambah 1 per limit xn. Gitu ya. Ini nih. Dan kita ketahui bahwa limit xn itu limit xn plus 1, limit xn plus 1 juga limit xn plus 2, dia sama dengan x. Jadi kita bisa mensubstitusikan x di sini dan juga di sini. Sehingga didapat bahwa x sama dengan 2 tambah 1 per x. Ini. Gitu ya. Sehingga didapat bahwa kuadratkan ya, berarti x kuadrat tambah 2x. Oke. Berapa nih? Ini saya hapus ya. Oke, ya. Barisannya saya hapus. Saya hapus juga. Coba saya kembalikan lagi ya. Tadi limit tadi ya. Kan tadi limit xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per limit xn. Nah, gitu. Sehingga sama dengan berarti kan kita bisa gini kan, x sama dengan 2 ditambah 1 per x. 2 ruas kita kalikan x, sehingga menjadi x kuadrat sama dengan 2 ditambah x kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 2x ditambah 1. Kita satu ruaskan sehingga didapatlah x kuadrat dikurang 2x ditambah dikurang ya. Dikurang 1 sama dengan 0 kan gitu.
Ya, kita bisa gunakan apa ya pengennya ya, rumus ABC. Kalau rumus ABC, nah, oke, kita pakai ini aja deh. Kita pakai rumus ABC. Kita pakai pelengkapan kuadrat sempurna aja. Kita pakai pelengkapan dulu. Atau boleh pakai rumus ABC ya. Kira-kira kalau pakai rumus ABC ada berapa? Dapat berapa coba? Kan mahasiswa ya. Coba kira-kira dapat berapa? Rumus ABC. X1 berapa? X2 berapa? Ya, boleh dijawab silakan kalau yang sudah mengerjakan ini ya, ini. Pakai rumus ABC kira-kira dapat X1 X2-nya berapa? Enggak gitu. Enggak, enggak, bukan gitu. Kalau ininya plus baru dapatnya satu. Ini kan minus. Siapa tadi yang jawab tadi? Oke. Jawab tadi Oh Akbar. X1 X2-nya sama-sama satu enggak? Bukan. Bukan. Satu Soalnya plus ini akar dua. soalnya kalau ini plus satu baru satu. Nah, ini kan minus satu ya. Pakai rumus ABC jangan pakai pemfaktoran. Kalau pemfaktoran nggak bisa. Satu plus Pasti akar ada bentuk apa? satu plus akar dua Satu plus. sama satu min akar dua. Oke. Satu plus akar 2 dan satu min akar 2. Itu ya. Oke, terima kasih yang jawab ya. Kemudian yang mana kira-kira yang jawaban yang benar? Yang apa? Yang atas apa yang bawah? Kalau kalian saya tanya kalian berpendapat coba. Kira-kira yang benar yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kok dua sih limitnya kan limit kan cuma satu ya. Ingat, teori limit. Teorema limit itu adalah limit itu tunggal. Hanya satu. Limit itu tunggal ya. Tidak boleh dua. Kalau ada dua buah limit berarti dia tidak punya limit gitu. Limit itu tunggal, satu. Hanya satu saja. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? X Yang satu. 1 plus R2. Kenapa X1? Kenapa harus X1? Kenapa enggak X2? Jawabannya apa? Suku awalnya aja tuh positif. Oke, that's right ya. Karena ini pasti menghasilkan positif ya. Positif, bilangan positif. Karena dari awal kita ya, dari awal semuanya positif ya. Masa tahu-tahu limitnya negatif kan, jadi nggak mungkin. Nah, ini nggak logis. Ini negatif. Berarti yang ini benarnya, yang atas. Yaitu limit dalam bentuk rekursif ya. Dalam bentuk rekursif ya. Saya ajari cara mendapatkan limitnya aja ya. Tidak tidak sampai ke pembuktian limit. Oke. Benar ya? Yang benar itu 1 plus akar 2 ya. Jadi limit dalam bentuk rekursi ini 1 plus akar 2. Betul. Kemudian saya coba ada nggak contoh yang lain? Contoh yang lain. SN. Oke. Contoh yang lain coba saya tanya ya. Ini udah ya, insya Allah. Saya coba relasi rekursif yang lain. Relasi. Itu nantinya kombinatori kalau relasi rekursif. Barisan bentuk rekursif yang lainnya. Saya coba SN sama dengan SN, jangan XN aja. Kalau SN nanti kalian mikirnya deret nanti. SN sama dengan tengah
Xn plus 1 setengah dari Xn ditambah 4 per Xn. Kira-kira berapa limitnya? Berapa limitnya? Berapa limit dari Xn ini? Ini tanpa ada mendekati tai nggak ya? Oke, nggak apa-apa deh kalau dalam buku Robert G. Bartel nggak ada. Tapi nggak apa-apa, kita coba gini aja. Biar tahu sana. Jadi ini tai nggak ya? Berapa kira-kira? Dalam bentuk rekursi ya. Rekursi. Ada yang dapat? Ini 4 ya. 4. Oke. Oh, belum ada yang jawab ya. Lagi berusaha. Oke. Saya lagi berusaha ya. Ya, silakan. Ya, ada yang bisa jawab? Dua bukan Kak. Ya, betul. Jawabannya 2. Jawabannya 2 ya. Betul. Bisa ya. Jadi apa ya, tinggal X sama dengan setengah gitu kan. X tambah 4 per X. Ini apa? Kalau kita kalikan 2x ya. Ini jadinya kalikan 2 ya. Berarti 2x, berarti kalikan x lagi, 2x kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 4. Gitu ya. Iya, tinggal sini ya. 2 ini jadi x kuadrat sama dengan 4. X kuadrat. X sama dengan plus minus akar 4. Ya, kalau kita mikirnya pasti plusnya ya, di 2. Oke, gampang ya, mudah, mudah sekali. Insya Allah. Ini sebenarnya kita bisa menjawab soal ONMIPA nomor, saya jawab tendensi real itu nomor berapa sih? Bentar, saya lihat dulu. Nomor berapa ya? Kemarin tendensi real.
Tapi ini baru kita bisa menentukan limitnya, coba. Kan itu nomor berapa coba? Cek. Analisis real nomor eh bukan. Nomor berapa teh? Analisis real nomor bukan. Ini. Nomor 2. Analisis real nomor 2. Saya bisa menentukan limitnya itu. Coba saya cek. Coba kalau tahuannya limitnya ya. Kalau kita coba cek. Mana sih? Nomor 2 teh. Diketahui bahwa xn Oke, coba dokumen. On MIPA 2022. Tapi baru ini dong ya. Baru cara menentukan limitnya aja. Yaitu nomor 2. Oke. Bukan barisan bilangan real xn. Nah, xn itu adalah akar 2. Iya. Bisa ya kalau tanpa melihat jawaban saya kira-kira. Berapa limitnya? Kita hanya menentukan limitnya ya, tanpa kita harus membuktikan limitnya berapa. X1 sama dengan akar 2. Akar 2. Dan xn, oke, xn nih, kalau ini nah, sama aja ya. Xn itu akar 2 pangkat xn min 1. Berapa limitnya? Halo? Nggak tahu. Berapa limit xn? Tanpa melihat jawaban saya ya. Jawaban saya ada di bawah, ada di situ. Kita bisa menentukan ya. Ini kita bisa menentukan. Walaupun ini bentuknya pangkat ya. Berapa limit xn nih, kita langsung gini aja apa ya? Berarti caranya x sama dengan akar 2 pangkat x kan gitu. Berapakah x yang memenuhi sehingga memenuhi persamaan ini? X sama dengan akar 2 x. Tadi ya, dengan cara rekursif ya tadi ya. Dengan barisan seperti ini, berarti kan bentuknya begini, limitnya. Yang memenuhi hanya ada berapa nih yang memenuhi bentuk seperti ini kira-kira? X sama dengan akar 2 x. Yaitu x sama dengan ini bentuknya agak ini ya, lain ya. Bentuk ini. X sama dengan 2 ya. Jawabannya X sama dengan 2. Karena 2 itu ya sama dengan akar 2 pangkat 2. Jadi kita bisa menentukan limitnya adalah 2.
Betul ya, memenuhi ya, X sama dengan 2. Jadi itu bisa menjawab analisis real nomor 2. Walaupun oke, kita belum membuktikan bahwa dia punya limit atau enggak ya. Itu belum saya ini kan ya, belum saya ajarkan terkait dengan dari mana sih kita tahu bahwa sebuah barisan itu punya limit gitu. Itu belum kita jawab ya. Saya tidak menjawab untuk hari ini ya, tidak mengajarkan bagaimana cara kita mengetahui bahwa barisan itu punya limit atau barisan itu kalau kita bikinnya konvergen ya, namanya konvergen atau divergen. Oke, belum belajar konvergen juga ya. Istilahnya kalau saya ngajarkan ini barisan-barisan konvergen semua atau yang mempunyai suatu nilai limit gitu, suatu nilai limit. Selanjutnya kita akan berbicara tentang konvergen dan divergen ya. Barisan itu konvergen atau divergen. Konvergen itu punya limit, divergen itu tidak punya limit. Istilahnya begitu ya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Mungkin ya kalau silakan untuk untuk menjawab nomor yang soal ini nomor 2. Oke, kalau untuk limitnya sudah terjawab ya, yaitu 2. Limitnya adalah 2. Mungkin untuk latihan di ini ya. Silakan mungkin misalkan kita punya xn sama dengan x atau xn plus 1 sama dengan 1/4 2 xn plus 3. Kira-kira berapa limitnya? Oke, ini buat latihan aja nggak apa-apa ya. B xn sama dengan akar 2 xn. Kira-kira berapa limitnya? Ya, terima kasih. Semoga tadi udah di ini ya. Tadi dulu ya. Ada yang kurang. Oh, 1. Kurang keterangannya ada yang kurang. Terusnya ada keterangannya ya. 1 sama dengan 1 sama dengan 1 ya. Berapakah limit ini? Limit ini berapa ya? Limit xn yang ini. Yang ini diganti. yn. Limit xn berapa? Limit yn berapa? Ya, boleh silakan dicoba-coba saja. Ya, terima kasih. Mungkin segini saja ya terkait dengan konsep limit. Ya, jadi konsep barisan dan juga limit barisan, baik itu bentuknya eksplisit yang tadi ya, bentuk eksplisit maupun bentuk rekursif seperti ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Agus atas penjelasan dan penyampaiannya hari ini. Terima kasih juga teman-teman ya yang sudah menyempatkan untuk bergabung. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Kak Agus dapat bermanfaat ya dan dimengerti oleh teman-teman semuanya. Oke, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Selamat berjumpa teman-teman di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah semuanya. Terima kasih ya, Kak.